Ya, selanjutnya melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mas Gunawan. Yang selanjutnya itu ada kesebangunan dan juga kekongruenan dua segitiga. Untuk pengertiannya, kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya itu mempunyai kesesuaian yang sama besar, dan untuk semua perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Yang kedua yaitu ada kekongruenan. Kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya itu sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip kekongruenan dua segitiga, di mana dua segitiga itu dikatakan kongruen jika sudut-sudut yang bersesuaian itu sama panjang. Di sini ada satu postulat dan juga 3 teorema terkait tentang kekongruenan segitiga. Yang pertama yaitu ada postulat sisi sudut sisi. Diberikan dua buah segitiga, yaitu ada segitiga ABC dan juga segitiga DEF, di mana besar sudut A itu sama dengan besar sudut D, dan untuk panjang garis AB itu sama dengan panjang garis DE, dan juga untuk garis panjang garis AC ini sama dengan panjang garis DF. Maka segitiga ABC ini dikatakan kongruen dengan segitiga DEF. Selanjutnya yaitu ada teorema kekongruenan sudut sisi sudut, di mana dua buah segitiga yaitu ada segitiga ABC dan juga segitiga DEF. Untuk besar sudut A ini sama dengan besar sudut D, dan juga untuk panjang garis AC ini sama dengan panjang garis DF. Untuk besar sudut C itu sama dengan besar sudut F. Maka bisa dikatakan bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF. Yang ketiga yaitu ada teorema kekongruenan sisi-sisi-sisi. Diberikan dua segitiga ABC dan segitiga DEF, di mana panjang sisi AC ini sama dengan panjang sisi DF, dan juga untuk panjang sisi AB ini sama dengan panjang sisi DE, dan juga panjang sisi BC ini sama dengan panjang sisi EF. Maka dikatakan bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF. Yang keempat yaitu ada teorema kekongruenan sisi sudut-sudut, di mana pada segitiga ABC dan segitiga DEF ini untuk besar sudut A ini sama dengan besar sudut D, dan juga untuk panjang sisi AB ini sama dengan panjang sisi DE, dan untuk besar sudut C itu sama dengan besar sudut F. Maka dapat dikatakan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip kesebangunan segitiga, di mana dua segitiga itu dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, dan juga untuk semua perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu sama. Yang pertama yaitu ada teorema kesebangunan yang berbunyi, jika tiga garis sejajar yaitu ada garis L1, L2, dan L3 ini sejajar, maka mempunyai dua garis transversal yaitu T1 dan juga T2, sehingga menghasilkan 6 titik potong secara berturut-turut, yaitu ada titik A, B, C, dan juga titik D, E, F. Maka dipenuhi garis AB banding garis AC itu sama dengan garis DE banding garis DF. Yang kedua yaitu ada sifat kesebangunan dua segitiga siku-siku, yaitu setiap garis yang memotong segitiga, di sini ada garis BE ini kan memotong segitiga dan sejajar salah satu sisinya. Garis BE ini sejajar dengan garis CD.
maka akan menghasilkan dua segitiga sebangun, yaitu segitiga ABE itu sebangun dengan segitiga ACD. Selanjutnya yaitu ada teorema kesebangunan sudut sisi sudut. Diberikan dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan juga segitiga DF, di mana besar sudut A itu sama dengan besar sudut D, dan juga besar sudut B itu sama dengan besar sudut E, dan juga besar sudut C itu sama dengan besar sudut F. Maka segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DF. Yang keempat yaitu teorema kesebangunan sudut-sudut, di mana di sini ada segitiga ABC dan juga segitiga DF. Besar sudut A itu sama dengan besar sudut D, dan juga untuk besar sudut B itu sama dengan besar sudut E. Maka segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga DF. Yang kelima yaitu ada teorema kesebangunan sisi-sisi-sisi, di mana ada dua segitiga ABC dan juga segitiga DF. Nah, di sini panjang garis AB itu sama dengan panjang garis DE. Begitu juga untuk panjang garis BC itu sama dengan garis EF. Maka kita peroleh bahwa panjang garis AB banding panjang garis DE itu sama dengan panjang garis BC dibanding panjang garis EF. Maka segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DF. Yang keenam yaitu ada teorema kesebangunan sisi sudut sisi. Ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan juga segitiga DF, di mana panjang garis AB banding panjang garis DE itu sama dengan panjang garis AC dan juga banding panjang garis DF. Maka untuk sudut A, besar sudut A ini sama dengan besar sudut D. Maka dapat dikatakan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DF. Yang selanjutnya yaitu ada dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras ini berbunyi bahwa sisi miring atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku itu sama dengan kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, di sini kan sisi miringnya kan C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari sisi miring ataupun itu kita bisa menggunakan rumus ini. Maka untuk menghitung sisi tegak dan sisi datarnya itu berlaku rumus seperti ini. Apabila kita ingin mencari sisi tegak yaitu kan A, maka A kuadrat sama dengan sisi miring C kuadrat itu dikurangi dengan sisi datarnya ini, sisi yang mendatar ini. Begitu juga untuk mencari sisi yang mendatar ini yaitu B kuadrat sama dengan sisi miring C kuadrat dikurangi dengan sisi tegaknya yaitu A kuadrat. Seperti itu.